Halo, selamat datang kembali di channel Rotua. Channel akan selalu memberikan informasi tentang bimbingan dan konseling, walaupun sekarang jarang update ya. Nah, karena kemarin kita COVID Bapak Ibu ya, jadi kita bisa fokus untuk memberikan layanan lewat YouTube. Tapi karena sekarang udah kita kembali new normal, udah normal kembali, jadi kita lebih sibuk di dunia nyata memberikan pelaksanaan layanan konseling kepada siswa kita di kelas Bapak Ibu ya. Nah, tapi pada video kali ini saya sangat senang sekali karena saya bisa kembali untuk berbagi lewat YouTube ini. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin membahas satu perangkat bimbingan dan konseling yang sebenarnya sangat penting, sangat perlu kita buat. Tetapi kadang masih ada yang bertanya, apakah guru BK perlu membuat perangkat ini? Ya kan, karena masih ada yang bilang apakah guru BK punya silabus, ya kan? Nah, dan bagaimana bentuknya gitu. Nah, itu masih ada yang bertanya ya. Untuk pada video kali ini saya akan bahas tentang itu, yaitu tentang silabus bimbingan dan konseling setelah yang satu ini. Pada video kali ini saya akan membahas seperti yang saya bilang di awal tadi, yaitu silabus bimbingan dan konseling Bapak Ibu ya. Apakah ada? Ya, jawabannya itu ada ya. Nah, tetapi memang agak sedikit berbeda namanya, yang biasa kita sebut dengan action plan gitu ya. Atau kalau kita bahasa Indonesia kan dengan rencana kerja atau rencana kerja bimbingan dan konseling. Nah, tetapi pada kurikulum Merdeka sendiri, seperti yang kita ketahui bersama, kalau di mata pelajaran itu ya, itu enggak silabus lagi namanya, tetapi disebut dengan alur tujuan pembelajaran atau disingkat dengan ATP. Dan kemudian ATP itu diturunkan menjadi modul pembelajaran, yang modul pembelajaran tersebut dulunya disebut dengan RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ya kan. Nah, untuk itu juga Bapak Ibu dalam silabus bimbingan konseling atau yang biasa kita sebut dengan action plan atau rencana kerja ini juga bisa disebut dengan alur capaian layanan Bapak Ibu ya. Alur capaian layanan. Nah, di layar saya sudah membuat rencana kegiatan atau action plan atau yang bisa kita sebut dengan alur capaian layanan atau ACL tadi, versi saya Bapak Ibu, yang sudah sesuai dengan kurikulum Merdeka yang sekarang lagi kita gunakan. Ya, kenapa saya sebut ini versi saya? Karena action plan ini agak sedikit berbeda dengan buku panduan. Karena dengan alasan saya ingin membuat rencana kegiatan atau action plan ini ke kurikulum Merdeka-Merdekaan gitu Bapak Ibu ya. Kenapa saya buat dengan kurikulum Merdeka? Karena di kurikulum Merdeka sendiri itu ada satu yang istilah baru yang muncul yang tidak ada di kurikulum sebelumnya, yaitu adalah profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Nah, karena kegiatan layanan bimbingan konseling juga merupakan salah satu kegiatan intrakurikuler, yang dimana kegiatan intrakurikuler itu adalah untuk membuat atau menuju kepada atau maksudnya capaiannya itu adalah untuk mencapai profil pelajar Pancasila ini, maka saya membuat di alur capaian layanan bimbingan dan konseling atau action plan ini ada dimensi dari profil pelajar Pancasila tersebut ya. Seperti yang kita tahu, dimensi profil pelajar Pancasila itu ada 6 Bapak Ibu ya. Kalau saya singkat itu makan roti manis. Yang pertama itu adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua adalah kebinekaan global, yang ketiga adalah gotong royong, keempat kreatif, kelima bernalar kristis, dan yang terakhir ada yang keenam adalah mandiri. Nah, jadi dalam action plan ini saya memasukkan dimensi dari profil pelajar Pancasila tersebut supaya action plan ini
sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai, yaitu profil pelajar Pancasila tersebut, Bapak Ibu. Nah, jadi ini bisa Bapak gunakan kalau mau itu ya. Saya akan masukkan ini, saya akan bagikan ini di kolom deskripsi. Tetapi kalau ini menurut tidak perlu, bisa dihapus aja Bapak Ibu ya. Tapi kalau saya sendiri, saya ingin memasukkan profil pelajar Pancasila ini supaya action plan ini sesuai dengan kurikulum Merdeka, Bapak Ibu ya. Nah, baik, apa yang berbeda di action plan yang sebelumnya, Bapak Ibu ya, yang saya buat ini. Nah, ini action plan yang sebelumnya itu ya Bapak Ibu ya, itu ada bidang layanan ya, ini bidang layanan, tujuan, komponen, strategi ya kan, kelas, materi, metode, media, evaluasi, ekofluensi ya. Nah, ini aja yang ada. Tetapi di action plan yang saya buat ini, saya mengikuti sesuai dengan panduan dari kurikulum, implementasi kurikulum Merdeka di SMA, Bapak Ibu. Action plan ya. Kalau kita lihat di sini ya, ini menyusun rencana kegiatan action plan ya. Jadi yang pertama Bapak Ibu harus memiliki aspek dari tugas perkembangan peserta didik fase SMA ya kan. Nah, di sini di action plan ini saya sudah cantumkan ya, aspek layanan ini adalah 11 Bapak Ibu ya. Kalau di SMA ada landasan hidup religius, landasan perilaku etis ya, pengembangan pribadi, kesadaran tanggung jawab sosial, kematangan saya, dan selanjutnya ya. Pokoknya ada 11 Bapak Ibu ya, tugas-tugas perkembangan dari siswa SMA SMK Bapak Ibu. Nah, kemudian ada capaian layanan atau alur capaian yang menunjukkan tahap kompetensi harus dilalui peserta didik saat jenjang SMA. Alur capaian terbagi dua fase, yaitu fase E dan fase F. Nah, pada pada action plan yang saya buat ini, saya juga mencantumkan alur capaian layanannya, yaitu fase E dan fase F, itu Bapak Ibu ya. Jadi saya sesuaikan dengan buku panduannya Bapak Ibu ya. Kemudian ada kelas tingkat yang akan mendapatkan layanan konseling. Di action plan yang saya buat juga saya mencantumkan kelas, yaitu kelas 10 Bapak Ibu ya. Di sini ada kelasnya di atas ini. Jadi sesuai ya Bapak Ibu ya. Kemudian apalagi yang ada komponen programnya, yaitu terdiri dari 4 komponen, yaitu layanan dasar, layanan responsif, perencanaan individual, dan dukungan sistem. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi, kalau kita lihat di sini ada komponen programnya ya. Ya kan, layanan dasar, layanan responsif, nah, ini perencanaan individu, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi sesuai juga Bapak Ibu. Nah, kemudian ada strategi layanan. Kalau kita di action plan saya juga membuat strategi layanan Bapak Ibu, yaitu bimbingan kelompok Bapak Ibu dan konseling individual. Kenapa saya tidak, kalau Bapak Ibu lihat di sini, saya tidak membuat konseling, maksud saya layanan klasikal, karena di sekolah saya sendiri tidak menjadwalkan layanan klasikal ya. Jadi saya putar otak bagaimana saya tetap bisa memberikan layanan dasar ya, makanya saya gunakan aja bimbingan kelompok. Tapi kalau bimbingan kelompok ini juga masih kendala di sekolah Bapak Ibu, misalnya tidak ada ruang bimbingan konseling dan lain sebagainya, Bapak Ibu tetap bisa melakukan strateginya Bapak Ibu bisa ganti dengan yang lain ya Bapak Ibu, yaitu konseling individu, atau juga Bapak Ibu bisa gunakan kalau layanan dasar ini adalah dengan menggunakan kelas besar.
Atau kalau juga masih agak sulit Bapak Ibu menggunakan kelas besar, bisa dengan menggunakan media informasi seperti sekarang dengan video YouTube. Jadi Bapak Ibu buat video, kemudian Bapak Ibu berikan linknya di grup-grup kelas gitu. Karena ini juga masuk dalam strategi layanan sekarang di menggunakan video YouTube. Itu masuk dalam strategi layanan konseling sekarang, yaitu layanan dasar tadi. Nah, ini Bapak Ibu kita bisa lihat di sini layanan dasar ya. Pendekatan layanannya langsung atau tidak langsung. Strategi kegiatan Bapak Ibu bisa menggunakan bimbingan klasikal ya kan. Bisa juga menggunakan bimbingan kelas besar ya kan, bimbingan kelompok. Atau kalau ini memang nggak bisa juga, Bapak Ibu gunakan aja live YouTube ya. Bapak jadi bisa buat live YouTube. Itu juga bisa buat video YouTube dan kemudian linknya Bapak Ibu berikan ke siswa di grup-grup kelas. Yang penting layanan dasar ini dapat kita sampaikan ya. Tidak ada halangan sekarang dalam melaksanakan layanan bimbingan klasikal gitu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi tadi tentang action plan tadi ya. Action plan. Mungkin Bapak Ibu bertanya ya, kenapa action plan-nya saya menggunakan model yang SMA? Karena saya lebih cocok action plan ini action plan yang di SMA Bapak Ibu, yang nggak di SMK, karena nggak seret gitu aja, makanya saya tetap gunakan yang di SMA. Kemudian kita lanjut lagi, kita lihat lagi ada materi ya kan, yang berisi tentang tema. Di action plan yang saya buat ini ada materinya, ini ya, ada materinya, yaitu implementasi iman dan takwa tadi. Ini ada Ibu ya, ada sesuai gitu ya. Terus juga berisi teknik strategi kegiatan. Kalau kita lihat di sini juga ada ya, strategi kegiatan atau strategi layanannya, evaluasi dan argumentasi. Jadi saya buat sesuai mungkin ada yang dan plus ditambah dengan dimensi profil pelajar Pancasila yang tadi. Nah, jika Bapak Ibu ingin menggunakan action plan yang saya buat ini saya cantumkan di kolom deskripsi, silakan Bapak Ibu download dengan gratis. Tetapi yang saya sarankan yang dimodifikasi itu adalah, yang bisa dimodifikasi itu adalah tujuannya ya, tujuan layanannya, materinya, metodenya ya, dimensi profil pelajar Pancasilanya, bidangnya, itu bisa dimodifikasi. Tetapi untuk aspek layanannya, alur capaian layanannya, yaitu capaian fase E dan fase F-nya, saya sarankan jangan dirubah. Karena apa? Karena sudah sesuai dengan buku yang ada di buku panduan Bapak Ibu ya. Di mana sih kita bisa mencari alur capaian ini? Teman-teman bisa melihatnya di buku panduan ya. Di buku panduan itu sangat jelas ya, di sini sangat jelas dari alur capaiannya itu. Kita bisa lihat di sini, lihat sama-sama dulu ya. Nah, ini ya Bapak Ibu capaian layanannya ya, alurnya untuk fase E. Ini fase E ya kan, fase E. Landasan hidup religius, ini untuk yang kelas 10, yaitu menerapkan pengetahuan keberagaman atas dasar keyakinan dan perilaku sehari-hari gitu ya. Ini fase E-nya. Sedangkan fase F-nya untuk kelas 11 dan kelas 12. Ini fase F-nya. Landasan religiusnya adalah selain menerapkan pengetahuan keberagaman atas kesadaran dan keyakinan yang dimilikinya, ia sudah bisa mengajak serta mengajak teman sebaya. Itu yang membedakannya Bapak Ibu. Nah, inilah yang saya pindahkan ke alur capaian layanannya, yaitu fase E dan fase F-nya. Jadi ini tidak perlu dirubah karena ini sudah sesuai dengan buku panduannya ya Bapak Ibu ya. Nggak perlu dirubah, jadi rubah aja strateginya. Kalau Bapak Ibu mau gunakan layanan klasikal silahkan, mau gunakan video YouTube silahkan, atau mau gunakan
kelompok atau tidak mau ke kelompok ya silahkan ya Pak Ibu ya. Kemudian tujuan layanannya, materinya ya disesuaikan saja ya Bapak Ibu ya. Nah, disesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan peserta didik Bapak Ibu semua gitu ya. Nah, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan materi ini. Semoga video ini ada manfaatnya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dadah.